Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dan kesempatannya kita masih diberikan kesempatan sehingga bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita hadiahkan kepada Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat hingga pengikutnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Oke. Yang pertama, alhamdulillah ya, kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Boleh satu orang pimpin doa? Susi. Novi. Mana Novi? Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Jadi kita lanjut materi ya. Jadi sebelum lanjut materi, Bapak mau kasih membaca Al-Quran dulu. Yang surat yang pendek-pendek saja. Masih ada? Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masih ada? Ayo, kakinya. Susi? Ada lagi? Oke. Boleh kita baca Al-Fatihah sama-sama ya? Insyaallah. Oke. Bapak pimpinnya. Bapak pimpinnya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
Sadaqallahul azim. Bapak absen dulu namanya. Fikram. Hadir. Marcel. Hadir. Marcel Febrian Sel. Muhammad Fadil. Hadir. Amzaina Amelia. Hadir. Aril. Hadir. Fikram. Susianti. Hadir. Windy Aulia. Hadir. Renaldi. Hadir. Alan. Hadir. Aldi. Hadir. Mira. Rauda. Hadir. Devi. Hadir. Ada yang belum dipanggil? Indah. Hadir. Sutri. Hadir. Sutri. Hadir. Oke, sampai di mana materi kita kemarin? Di bagian D. Apa itu? Renaldi. Amel. Ya. Fadli ada? Sumber hukum Islam. Ya. Jadi sumber materi kita kemarin adalah sumber Hukum Islam. Islam. sumber hukum Islam ada berapa? 3. Tiga. Oke. Siapa bisa jawab? Angkat tangan. Oke. Fadli. Sumber hukum Islam adalah 1. Al-Quran, 2. As-Sunnah, 3. Ijtihad. Oke. Tepuk tangan untuk Fadli. Oke. Jadi sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah atau hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Jadi hukum Islam itu ditetapkan dari 3 sumber itu. Jadi hukum Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian As-Sunnah yaitu perkataan, perbuatan, segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Kemudian ijtihad. Ijtihad adalah pelengkap yang tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka para ulama melakukan ijtihad untuk menentukan suatu hukum terhadap sesuatu hal. Jadi seperti itu. Oke. Jadi kita lanjut ke materi selanjutnya. Di hari ini kita masuk di
Jadi materi kita kali ini adalah ibadah haji, zakat, dan wakaf. Oke, sebelum masuk ke materi, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Apa yang dimaksud dengan haji? Oke. Masih ada? Pak, Oke, Susi. apa dalil tentang perintah haji? Oke. Kemudian masih ada? Oke, amin. Berapa ibadah haji dilaksanakan? Oke. Jadi sebelum kita masuk ke materi, ada pertanyaan dari teman kalian tentang apa yang dimaksud dengan ibadah haji. Kemudian pertanyaan kedua, apa tadi Susi? Apa dalil tentang perintah haji? Apa dalil tentang perintah haji? Kemudian pertanyaan yang ketiga, bulan berapa Ibadah haji. ibadah haji dilaksanakan? Jadi menurut pengertian, menurut bahasa, haji berasal dari bahasa Arab hajja, yuhajju atau hajjan, yang artinya menyengaja atau menuju dan mengunjungi. Sedangkan menurut istilah, haji adalah sengaja datang ke Baitullah dengan tujuan tertentu, dengan tata cara tertentu, dan pada waktu tertentu. Yang dimaksud dengan tujuan tertentu adalah tujuan untuk beribadah karena Allah. Yang dimaksud dengan tempat-tempat tertentu adalah di samping Ka'bah dan Masa, tempat sa'i, juga Arafah, Musdalifah, dan Mina. Yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah waktu yang telah ditentukan untuk ibadah haji, yakni sejak dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi itu ya. Jadi pengertian haji adalah menyengaja atau menuju atau mengunjungi. Jadi kita beribadah haji itu sengaja mau mengunjungi kiblat umat Islam, yaitu Ka'bah. Jadi perintah haji ini ada dalam rukun Islam. Naik haji bagi yang mampu. Jadi kalau kita merasa mampu, punya uang, daftarkan di Kementerian Agama atau di penyelenggara haji swasta dan lain sebagainya. Daftarkan, kita sengaja untuk mengunjungi Ka'bah dan bisa berziarah ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu. Kemudian dalil perintah haji ada dalam Al-Quran. Tadi ada pertanyaan dari Susi. Ada dalam Al-Quran, Quran surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'at linnasi lalladzina bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijja baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Yang artinya, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Makkah, yang diberkahi dan memenuhi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Itu dalil tentang perintah haji. Jadi kalau kita mampu, punya harta yang lebih yang dikasih Allah Subhanahu wa taala, jadi kunjungilah Ka'bah, datanglah ke Ka'bah, ziarahlah makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi,
dari Amel, bulan berapa ibadah haji dilaksanakan? Jadi ibadah haji dilaksanakan yaitu dari bulan Syawal sampai 10 hari bulan Zulhijjah. Jadi itu waktu pelaksanaan ibadah haji. Jadi tidak bisa di hari-hari yang lain. Kalau di hari-hari yang lain itu namanya ibadah haji atau haji kecil atau namanya umroh. Jadi kalau umroh bisa di hari-hari lain. Mungkin di bulan Januari, di bulan Februari, atau kalau pakai kalender Hijriah, Muharram, Safar. Tapi kalau ibadah haji dia di bulan Syawal dan bulan Zulhijjah. Oke. Jadi sampai sini pertemuan kita. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita simpulkan. Tidak ada? Oke. Sebelum kita selesaikan materi ini, Bapak mau bagi kelompok dulu. Jadi di sini ada 3 materi, ada ibadah haji, zakat, dan wakaf. Jadi 3 kelompok berarti Bapak hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Begitu seterusnya sampai terakhir. Oke, mulai dari Susi. Hitung 1, 1, 2, 3, 1, 5, 2, 3, 1, 2. 1. Oke. Jadi yang kelompok 1 itu materinya tentang ibadah haji, yang kelompok 2 itu materinya tentang zakat, dan yang kelompok 3 materinya adalah wakaf. Jadi Bapak harap ya minggu depan tugasnya dikerja. Jadi minggu depan kita diskusi kelompok. Jadi untuk kesimpulan hari ini, ada yang bisa simpulkan? Tadi? Oke. Kesimpulan hari ini adalah jikalau kita mampu punya harta lebih yang Allah kasih sama kita, kunjungilah, datanglah ke Ka'bah. Karena Allah kasih rezeki sama kita itu berarti ada tujuannya. Berarti kita disuruh mengunjungi Ka'bah, mengunjungi berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semoga kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih harta yang lebih untuk mengunjungi Ka'bah dan berziarah ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sekian dulu dari Bapak. Nanti kita ketemu minggu depan. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hijau kan nih? Tidak seperti biasanya.